Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya. Kalimat dari sang proklamator kita Soekarno tersebut terpampang jelas di dalam lapas kelas 1 Lowokwaru Malang, tepat di depan lokasi Museum Penjara Lowokwaru yang baru saja ada di Kota Malang. Koleksi tertua, ini ada bangunan ya, bangunan tandon air ini, mungkin sudah tahunnya jelas tuh 1918, dan ada juga kuali yang sangat besar, itu juga diperkirakan itu adalah usianya sama saat penjara ini dibangun pertama kali. Ada juga alat tenun dan sebagainya yang memang umurnya sudah sangat tua. Yap, di episode kelima Times Review kali ini bakal ngajak sobat reviewers melihat-lihat seperti apa museum baru di Kota Malang tersebut dan apa saja koleksi-koleksinya. Kembali lagi bersama Ima di Times Review. Kali ini kita berkesempatan mengunjungi Museum Penjara Lowokwaru. Penasaran di dalam seperti apa dan apa saja koleksi-koleksinya? Jadi langsung aja yuk kita masuk. Masuk ke dalam lapas, kita harus melewati beberapa protokol. Pertama, harus pakai masker. Kedua, dicek suhu tubuh. Ketiga, pakai hand sanitizer. Dan keempat, dicek dulu tasnya apabila terdapat barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Tapi, di sini aku juga menitipkan tas biar nggak ribet. Identitas dalam bentuk ID card juga wajib diberikan. Tadi sudah menjalani protokol kesehatan dan menitipkan barang-barang. Sekarang kita akan menuju ke Museum Lapas Lowokwaru dan kita akan bertemu dengan Pak Wayan selaku Kepala KPLP Lapas Lowokwaru. Museum Penjara yang nama kami bernama itu Museum Penjara Lowokwaru adalah museum yang ada di dalam penjara. Dan alat-alat atau barang-barang yang ada di museum itu pun adalah barang-barang yang dulunya digunakan di dalam penjara, khususnya di penjara Lowokwaru atau sekarang disebut Lapas Kelas 1 Malang. Latar belakang berdirinya museum ini diawali dengan kami saat melakukan bersih-bersih kantor, di mana semua perkantoran kita rapikan, dan ketika bersih-bersih itu kita temukan barang-barang yang tidak terpakai dan memang kategori yang barang-barang yang sudah sangat lama, sehingga muncul ide dari Pak Kalapas kami di sini ini, bagaimana sih barang-barang ini biar tidak menjadi sampah, biar berguna dan sebagainya. Makanya muncul ide untuk membuat museum ini. Selamat siang Pak Wayan. Iya, apa kabar Pak? Kabar baik. Ya. Selamat datang di Museum Lowokwaru. Oke. Terima kasih ya Pak sudah mau mendampingi. Penasaran nih di dalam ada koleksinya apa aja, kemudian bagaimana museumnya. Gimana kalau kita langsung aja? Oke, mari Pak, mari. Di dalam, kita ditemani oleh Bapak Wayan selaku Kepala Pengamanan Lapas. Dijelaskan oleh beliau, koleksi-koleksi museum diletakkan di bekas bangunan tandon zaman Belanda yang sudah berdiri tahun 1918. Bangunan tersebut masih kokoh namun tandonnya sudah tidak berfungsi. Salah satu koleksi yang cukup menarik adalah kuali yang terletak di depan bagian tengah tandon. Kenapa menarik? Sebab ukurannya besar sekali. Beratnya mencapai 1 ton dan untuk memindahkannya ke lokasi museum dibutuhkan tenaga 50 orang secara bergantian. Kuali ini diperkirakan juga sudah ada sejak tahun 1918.
Di salah satu sisi museum, terdapat banyak sekali foto-foto kuno. Salah satu yang menarik perhatianku adalah foto Kusni Kasdut tahun 1979 yang sedang duduk di depan kamarnya. Ia ditahan dan mendiami lapas Lowokwaru di sel khusus. Tempo itu, ia divonis mati dan gerasinya ditolak Presiden Soeharto. Koleksi lain adalah mesin ketik Royal 1950 yang digunakan pada periode 1960 hingga 2010-an. Sementara itu, di ujung terdapat meja kalapas pertama yang masih utuh beserta topinya. Lalu, juga kamera Polaroid tahun 1989 yang menyimpan bukti-bukti sejarah berupa foto. Yang tak kalah menarik yaitu jam ronda tahun 1970 yang dipakai petugas sebagai alat absensi kontrol area. Dulunya, para warga binaan juga menjalani bimbingan kemandirian, salah satunya menjahit. Untuk itu, di sana juga terdapat alat jahit tahun 1980. Di sisi yang satunya, terdapat satu koleksi yang juga termasuk sangat kuno, yakni mesin cetak offset Gestetner tahun 1906 untuk kepentingan kantor register lapas Lowokwaru periode 80-an. Lalu, ada amben atau tempat tidur tempo dulu yang digunakan pada bagian blok rumah sakit, yang juga digunakan pada era pendudukan sesudah Jepang periode 1960 hingga 1980-an. Nah, itu tadi perjalanan kita melihat-lihat bagaimana suasana penjara, museum penjara ini bersama Pak Wayan. Terima kasih banyak Pak Wayan. Saya izin dulu mengeksplor ke sisi yang lain. Oke, silakan. Terima kasih ya Pak. Satu koleksi yang paling menarik bagiku adalah alat tenun. Kenapa menarik? Karena pada alat tersebut terdapat ukiran tulisan-tulisan curahan hati para narapidana saat itu. Salah satu tulisannya yakni, "Kapan aku mati?" Alat tenun tersebut merupakan satu-satunya yang tersisa. Alat ini sering digunakan dalam program pelatihan unggulan lapas agar narapidana memiliki keterampilan dalam bidang tekstil. Ya, ini adalah salah satu alat tenun pada tahun 1979 yang digunakan sebagai bimbingan kemandirian warga binaan. Kami akan berencana untuk membuka paket wisata penjara. Jadi masyarakat bisa berwisata tentang penjara. Nah, Lapas Malang ini punya cabang di Ngajum, tempat edukasi dan asimilasi. Nah, di sana juga sudah dibangun sarana sedemikian rupa dan juga ada tempat wisatanya, ada tempat pembimbingannya. Sehingga nanti masyarakat yang mau berwisata penjara akan kami daftarkan di sini. Poolnya di sini, mereka akan cukup datang sampai sini dan sampai di sini dikumpulkan dan akan diarahkan ke museum ini dulu rencananya begitu. Setelah itu baru kami angkut ke Ngajum. Itu paket wisatanya dari Ngajum kembali lagi ke sini. Seperti itu rencananya. Ya, setelah kita melihat-lihat koleksi di dalam museum, sekarang kita mau melihat kendaraan yang dulu digunakan untuk mengangkut warga binaan. Langsung aja, cus! Nah, kalian pasti penasaran, kapan museum ini bisa dikunjungi? Well, museum ini memang belum dibuka untuk umum. Tapi, nanti ketika sudah dibuka juga bakal ada paket wisata penjara. Masyarakat tidak hanya dapat mengunjungi museum di Lapas Lowokwaru ini, tapi juga diantar untuk berwisata di Lapas Ngajum yang tak kalah mengedukasi dan menghibur. Ya, itu tadi perjalanan kita di Museum Penjara Lowokwaru. Semoga segera dibuka dan menambah wawasan kita semua.
Sampai jumpa di Times Review selanjutnya. Bye! Siapa nih yang gak sabar berkunjung ke sini? Komen ya. Share juga video ini ke teman-teman yang mau kalian ajak ke sini. Oh iya, jangan lupa like dan juga subscribe buat mendapatkan konten-konten wisata Malang Raya. Sampai jumpa di Times Review selanjutnya. Bye!